hakikatnya. Untuk itu kita di dalam menjalankan syariat Islam sebagai umat Islam ada dua hal yang merupakan prinsip dasar yang perlu untuk kita fahami. Ya, agama Islam yang mulia ini dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, atau dengan kata lain, tidak boleh seseorang beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti aja bagi-baginya. Tidak boleh seseorang beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Jadi ini prinsip yang pertama, kita tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah. Apa dalilnya? Di dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau melakukan kesyirikan. Ya. Jadi ini prinsip yang pertama. Seluruh aktivitas yang kita lakukan dengan mengharap keridhaan dari Allah, mengharap kecintaan dari Allah, itu merupakan ibadah. Maka niatkan itu lillahi ta'ala. Kita duduk di majelis ta'lim, menuntut ilmu ini adalah ibadah. Belajar agama adalah ibadah. Maka niatkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk berbangga-bangga di dalam majelis, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah dan yang lainnya. Ya, tetapi kita niatkan agar ibadah tersebut lillahi ta'ala. Prinsip yang kedua, tidak boleh seseorang beribadah melainkan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama tadi, tidak boleh seseorang beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun. Prinsip yang kedua ini, tidak boleh dia beribadah melainkan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, faham ya? Jadi prinsip yang kedua ini, tidak boleh dia beribadah melainkan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa
yang datang dari Rasulullah, maka ambillah itu. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, fantahu, maka berhentilah kalian, jangan kalian mengikutinya. Jadi beribadah itu kita menunggu ada dulu dalilnya. Al-aslu fil ibadah, asal dari sebuah ibadah itu terlarang sampai ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan hal yang seperti itu. Juga dalilnya surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah terhadap apa yang diturunkan kepada kalian. Jangan kalian ikuti orang-orang yang selain itu. Atau mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah tabaraka wa ta'ala. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Jadi ini dua prinsip yang sangat mendasar yang harus kita pahami ketika kita menjalankan syariat Islam. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sesuai dengan tema yang kita angkat pada kesempatan ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah? Apa buktinya? Buktinya adalah dengan kita memahami makna daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika seseorang mengucapkan syahadat, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dia mengucapkan syahadat itu, maka ada 4 poin. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ada 4 poin yang harus dia penuhi. Ketika seorang mengucapkan syahadat Muhammadur Rasulullah, dia harus memahami 4 hal ini. Dia buktikan kecintaannya terhadap 4 hal ini. Apa yang pertama? Ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Rasulullah. Jadi ini konsekuensi atau tuntutan ketika seseorang mengucapkan syahadat Muhammadur Rasulullah, mentaati perintah Rasulullah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 13. Surat An-Nisa ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Disebutkan itulah batasan-batasan hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung.
Jadi kita harus mentaati Rasul kita, ya, terhadap perintah-perintah beliau. Apalagi dalilnya kalau kita wajib taat? Surat An-Nisa ayat 80. Ya, surat An-Nisa ayat 80, Allah katakan, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Jadi ini tuntutannya, bukti cinta kita kepada Rasulullah, taati apa yang beliau perintahkan.